Pemirsa, kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus membawa pesan kesederhanaan dan kerukunan yang diharapkan dapat menjadi teladan bagi seluruh setiap individu di Indonesia. Dengan harapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar kata-kata. Selengkapnya dalam Top Review berikut ini. Saluto tutti voi, romani. Inizierò un viaggio apostolico in alcuni paesi di Asia. Per favore pregate per il frutto di questo viaggio. Selasa siang sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Nuansa berbeda terasa di Bandara Soekarno-Hatta. Ada kedamaian berbalut sukacita menyambut sosok yang istimewa, yang menginspirasi kerukunan dan meneguhkan persaudaraan kemanusiaan seluruh umat manusia. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini dapat ikut semakin meneguhkan kerukunan di antara segenap warga bangsa kami, dan juga meneguhkan persaudaraan kemanusiaan di antara seluruh umat manusia. Hadirnya Kepala Negara Tahta Suci Vatikan Paus Fransiskus disambut hangat melebihi dari kepala-kepala negara yang lebih besar. Kunjungan ini tentu tidak hanya menjadi momen penting dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan, tapi juga memiliki makna spiritual mendalam, khususnya bagi umat Katolik di Indonesia. Dalam kunjungannya selama 3 hari di Indonesia, Paus Fransiskus dijadwalkan akan memimpin perayaan Ekaristi atau Misa Agung di Stadion Gelora Bung Karno Kamis besok. Diperkirakan ada 90.000 perwakilan umat Katolik dari seluruh Indonesia yang akan hadir. Ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian kesiapan pengamanan, khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang akan dilaksanakan besok sore, ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik, karena berdasarkan informasi dari panitia sampai saat ini kurang lebih hampir 87.000 yang akan hadir di luar masa cair ya, yang tentunya semuanya harus bisa terlayani dengan baik. Oleh karena itu kita ingin memastikan dari sisi pengamanan, dari sisi bagaimana pelayanan terhadap kegiatan, terhadap jemaah. Mengawali tur apolistik ke sejumlah negara di Asia Pasifik, Paus Fransiskus memilih Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim, sebagai negara pertama yang dikunjungi. Bukan tanpa alasan, tentu ada misi dan makna tersendiri. Auspico che tutti nel loro quotidiano agire sappiano trarre ispirazioni da questi principi e renderli effettivi nell'adempimento ordinario dei rispettivi doveri. Perché opus justitiae pax, la pace è frutto della giustizia. L'armonia infatti si ottiene quando ciascuno si impegna non solo per i propri interessi e la propria visione, ma è una vista del bene di tutti, per costruire ponti e favorire accordi e sinergie, per unire le forze allo scopo di sconfiggere ogni forma di miseria morale, economica o sociale e per promuovere pace e concordia. Cari fratelli e sorelle, continuate sulla vostra strada che è così bella e così giusta e così porta la benedizione a tutto il popolo. Dio benedica l'Indonesia con la pace per un futuro ricco di speranza. Dio benedica tutti voi. Di tengah dunia yang makin bergejolak, semangat perdamaian dan toleransi sangat penting disebarkan. Salah satunya menanggapi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika
sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Selain pesan keberagaman dan kerukunan yang disampaikan dalam pidatonya saat bertemu Presiden Joko Widodo, momen kedatangan Paus Fransiskus sudah memberi pesan yang amat gamblang, yakni pesan dan sikap kesederhanaan. Paus Fransiskus tiba di Indonesia menggunakan pesawat komersil, bukan jet pribadi. Kendaraan yang digunakan juga bukan kendaraan untuk kepala negara. Walaupun dirinya adalah pemimpin Vatikan, salah satu negara terkaya. Paus Fransiskus ini memang adalah paus yang sangat terkenal dengan kesederhanaan beliau. Bukan cuma kesederhanaan, tetapi beliau juga adalah orang yang menentang materialisme yang terlalu berlebihan, hedonisme. Sosok Paus Fransiskus, Sri Paus sendiri memang memiliki dua identitas. Sebagai otoritas tertinggi, sebagai paus dari umat Katolik sedunia, jadi bukan cuma umat Katolik di Vatikan gitu ya, dan juga kepala negara dari Tahta Suci Vatikan. Nah, sebagai kepala negara Tahta Suci Vatikan, beliau mengemban amanah dari masyarakat yang dipimpinnya. Nah, disinilah kita, pejabat kita, mungkin bisa meniru kesederhanaan beliau, karena sebagai pemimpin publik, ya, beliau betul-betul mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kesederhanaan yang luar biasa. Sikap kesederhanaan Paus Fransiskus sekaligus bentuk pesan moral bagi pejabat Indonesia yang harus dapat meneladani kesederhanaan dan mawas diri. Saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan Tahta Suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh. Patut untuk dicontoh. Kira itu. Memang saya terharu, Mbak. Kenapa saya terharu? Saya bangga dengan Indonesia, ya. Saya bangga Indonesia yang daerah Muslim, tapi masih menerima pemimpin kami, pemimpin agama Katolik seluruh dunia. Itu. Juga paus ini tuh bisa jadi simbol perdamaian Indonesia, bahwa sebetulnya tidak perlu ada sekat-sekat perbedaan walaupun kita latar belakang berbeda-beda. Jadi biarkan cair aja, walaupun kita beda ya tetap kita sama gitu, manusia gitu. Sikap hidup sederhana hasil dari proses panjang perjalanan rohaninya tentu diharap bisa membekas dan jadi teladan bagi setiap individu di Republik ini. Dan pesan-pesan kerukunan serta keberagaman yang disampaikan oleh Sri Paus sangat penting untuk dimaknai lebih dalam tentang arti merayakan perbedaan. Terlebih, Indonesia dikenal dunia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Il vostro motto nazionale Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi saldamente uniti in una sola nazione. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.